Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya harap kalian tetap baik agar dapat mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik dan maksimal. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Farida. Saya yang mengampu pelajaran sejarah kelas 10. Sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apa sejarah itu. Jadi, secara etimologis, kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab syajarotun yang berarti pohon. Nah, dari bentuk pohon ini itu kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja, dari dinasti tertentu. Kata syajaratun sendiri kemudian diserap dalam bahasa Melayu berubah menjadi syajarah dan dalam bahasa Indonesia disebutnya sejarah. Seperti itu. Ada berbagai definisi dari tokoh-tokoh yang menyebutkan tentang sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Nanti kalian bisa dipelajari sendiri atau dicari sendiri, itu definisi-definisi sejarah dari berbagai tokoh itu ada banyak sekali. Nah, jika kita kembali membaca definisi-definisi tentang sejarah, dalam sejarah itu terdapat 3 unsur penting yang tidak lepas dari sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Nah, peran manusia sendiri itu sangat menentukan dalam setiap peristiwa. Jadi bisa disimpulkan bisa disimpulkan bahwa sejarah itu membahas tentang asal-usul manusia. Seperti itu. Peristiwa pun atau kejadian dari masa lalu pun selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Jadi unsur ruang sendiri itu juga menjadi gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Seperti itu ya. Lalu adapun waktu sendiri itu menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia, sejarah manusia itu tidak terlepas dari yang namanya waktu. Selanjutnya, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Kronos berarti waktu dan logos berarti ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Jadi, dalam sejarah itu mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis itu berarti berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Tujuannya itu agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos. Dia artinya melintas atau melalui, sedangkan kronos berarti waktu. Jadi, diakronik berarti sesuatu yang melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Lalu jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang dapat melintas atau melampaui itu adalah peristiwa atau kejadian. Sebagaimana yang telah kita ketahui, sejarah merupakan kumpulan dari suatu peristiwa. Lalu selanjutnya cara berpikir sinkronik. Jadi sinkronik berasal dari kata Yunani yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu.
Nah, adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sinkronik itu diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Jadi, dalam kajian sejarah, secara sinkronik itu artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya. Jadi pada masa atau waktu tertentu secara mendalam, seperti itu ya. Secara umum sinkronik itu mempunyai ciri-ciri, itu ada mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi dalam masa tertentu, lalu bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan atau kajian sistematik, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir kita belajar tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi dalam sejarah itu bukanlah sekedar sekedar catatan panjang dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Nah, catatan-catatan peristiwa masa lalu tersebut itu menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia. Dalam konteks sejarah, itu perubahan adalah transformasi peristiwa atau kejadian. Nah, perubahan tersebut itu dapat terjadi secara cepat atau lambat. Nah, adapun keberlanjutan adalah kebalikan dari perubahan, yaitu berjalannya suatu peristiwa secara berkesinambungan, konsisten, lalu tanpa terputus dalam kurun waktu yang lama. Lebih seperti itu. Jadi perubahan dan keberlanjutan itu dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa. Nah, itu tadi berbagai definisi-definisi sejarah atau konsep dasar sejarah secara awal. Untuk selanjutnya, Ibu harap kalian bisa pelajari lebih dalam lagi, kalian bisa cari informasi yang lain di internet, nanti kalian bisa rangkum sendiri, mulai dari apa itu definisi-definisi sejarah dari berbagai tokoh, lalu cara berpikir sejarah secara sinkronik, diakronik, lalu ada tadi secara kronologis seperti itu. Dan juga adanya perubahan dan juga keberlanjutan. Nanti kalian rangkum, untuk rangkumannya sendiri kalian bisa foto lalu kirim secara pribadi kepada Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya, semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.